Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Apa itu sih persamaan kuadrat? Kita lihat bersama-sama. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Variabel dari suatu persamaan kuadrat yang dimaksud adalah nilai yang belum ditentukan. Nah, variabel ini sering dinyatakan dengan huruf X. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita ingat dulu bahwa variabel tidak terbatas pada X saja. Boleh juga diganti dengan P atau dengan huruf lain. Untuk lebih mudahnya, bayangkan saja variabel persamaan kuadrat ini adalah suatu kotak yang bisa diisi. Seperti pada gambar berikut. Persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kalau kalian perhatikan, pada variabel X-nya itu bisa diganti dengan kotak, ya. Jadi A kotak kuadrat tambah B kotak tambah C, atau simbol-simbol lainnya, atau huruf-huruf lainnya juga bisa. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana variabelnya adalah X dan juga pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Kemudian A, B, dan C itu adalah konstanta. Dengan A syaratnya harus tidak sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat adalah semua nilai yang memenuhi persamaan kuadrat. Nilai yang apabila disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat akan menjadikan persamaan tersebut pernyataan yang benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Bilangan X sama dengan 2 merupakan solusi persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 13X tambah 14 sama dengan 0. Karena jika X sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan kuadrat tersebut, maka persamaan kuadrat tersebut akan menjadi, ingat ya, X sama dengan 2. Jadi 3 kali 2. Kita ganti X-nya dengan 2, maka 2 kuadrat kurang 13 dikali 2 ditambah 14 sama dengan 0. Kita hitung dikuadratkan, 3 kali 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian 13 kali 2 hasilnya 26. Ditambah dengan 14 sama dengan 0. Diperoleh 12 kurang 26 tambah 14 sama dengan 0. Nah, sehingga 12 kurang 26 hasilnya adalah 14, negatif 14. Nah, negatif 14 ditambah dengan 14 hasilnya juga ada 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa pernyataannya bernilai benar. Nah, jadi persamaan tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar pada X sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 ini disebut sebagai akar dari persamaan tersebut. Nah, dalam persamaan kuadrat, akar-akarnya itu dalam persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar. Ya, jadi karena ini bentuknya kuadrat, gampangnya ingatnya bahwa dia memiliki 2 akar. Kalau bentuknya kubik atau pangkat 3, maka akan ada 3 akar. Tapi kita sekarang membatasi sampai di 2 akar saja karena ini adalah persamaan kuadrat. Atau pangkat tertingginya adalah 2. Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akarnya, ada 3 cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kita mulai yang pertama. Nah, faktorisasi. Ini cara mencari akar-akar persamaan kuadrat yang pertama adalah dengan memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Pemfaktoran ini adalah proses menjadikan persamaan kuadrat menjadi perkalian 2 faktor. Ingat, ini adalah materi aljabar pada waktu kalian sedang duduk di SMP.
Jadi, jangan dilupakan untuk faktorisasi bentuk aljabar, kita akan gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya adalah ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu adalah bentuk umum. Nah, dari bentuk umumnya akan difaktorkan menjadi perkalian. Misalnya adalah X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa X1 sama dan X2 itu adalah sesuai dengan bentuk perkalian tersebut. Nah, di situ diketahui, kita dapat simpulkan bahwa X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Untuk memfaktorkan ini, ingat lagi waktu di SMP sudah dipelajari ya bentuk seperti ini. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu, lihat bentuk konstanta terakhirnya. Itu adalah negatif 2. Ya. Negatif 2 harus dicari faktorisasi dari negatif 2 yang kalau dijumlahkan, jadi ada dua ya, dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Di sini kan ada 1 yang tidak tertulis. Yang kalau dijumlahkan adalah positif 1. Jadi penulisannya seperti ini. Negatif 2, dua bilangan berapa nih? Perkalian yang menghasilkan negatif 2, tetapi kedua bilangan itu juga kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Nah, kalau kita lihat di sini negatif 2 kan itu bisa saja negatif 1 dikali 2 atau negatif 2 dikali 1. Nah, yang mana yang di antara kedua itu yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 1 atau positif 1. Ya, yang benar adalah negatif 1 dikali dengan 2. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah positif 1 sama dengan koefisien dari X yang ada di sini. Nah, sehingga kita mendapatkan dua bilangan yang dimaksud, yang diminta, yaitu yang pertama adalah negatif 1 dan yang kedua adalah 2. Kita bisa bilang ini A, ini B. Nah, untuk lebih mudahnya kita tuliskan bentuk faktornya adalah seperti ini. Bentuk faktor dari X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Bentuk faktornya adalah X tambah A, X tambah B sama dengan 0. Atau karena kita sudah tahu nilai A dan B-nya, maka kita bisa tuliskan X tambah A, itu min 1, berarti X kurang 1, dikali dengan X tambah B, yaitu X tambah 2, sama dengan 0. Maka diperoleh X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Nah, kita dapat nilai-nilai dari X1 dan X2-nya. Dalam penulisan untuk penyelesaiannya biasa ditulis dengan HP atau himpunan penyelesaian. Dan angka yang di depan adalah yang paling kecil yaitu negatif 2, paling besarnya adalah 1. Atau boleh juga dituliskan X1-nya adalah negatif 2, X2 adalah 1. Nah, kita sudah dapatkan untuk contoh yang seperti ini. Contoh lain. Nah, bentuknya begini. 16x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kalian harus ingat dulu ada bentuk aljabar yang seperti A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan kalau difaktorkan bentuk seperti ini adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, kita lihat bentuknya mirip dengan yang ada di soal. 16x kuadrat itu kan kuadrat sempurna ya, 16-nya ya. Berarti kita bisa ubah menjadi 4 kuadrat, kemudian x kuadrat
ya, kurang 9. Nah, 9 juga kuadrat sempurna, yaitu 3 kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini ya. 4 kuadrat X kuadrat bisa dibuat dalam kurung 4X kuadrat. Kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, ini sudah sama bentuknya dengan yang ada di warna kuning ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, ini bisa jadi A, ini bisa jadi B. Nah, pemfaktorannya ini akan menjadi 4X tambah 3 dikali dengan 4X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian karena sudah dapat bentuk faktornya, tinggal kita tentukan nilai X-nya. Berarti mulai dari 4X tambah 3 sama dengan 0, maka 4X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 3 per 4. Atau 4X kurang 3 sama dengan 0, maka 4X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 4. Nah, dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah negatif 3 per 4, 3 per 4. Nah, ada cara lain nggak? Ada. Caranya seperti ini. 16X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Maka kita pindahkan 9-nya menjadi 16X kuadrat sama dengan 9. Ya. Kemudian, X kuadrat sama dengan 9 per 16. Nah, dari sini kita tahu kalau ini adalah X kuadrat di sebelah kiri, maka ini akan jadi X saja ketika diakarkan. 9 per 16. Tapi harus ada tanda plus minus. Kenapa? Karena positif dan negatif kalau dikuadratkan akan kembali positif juga. Sehingga kita dapat X1 adalah akar dari 9 per 16. Itu bisa 3 per 4. X2-nya adalah akar dari 9 per 16 juga, tapi ada negatif di depan. Berarti negatif 3 per 4. Nah, sama dengan hasil yang sebelumnya. Contoh berikutnya, ini kalau bentuknya ada angka di depan koefisien X kuadrat. Nah, ini berbeda lagi caranya. Pertama, kalikan dulu. Ini kan ada angka. Ya, kalikan dulu kedua angka ini. Jadi, 2 dikali dengan positif 15 itu adalah 30. Baru setelah itu kita tentukan perkalian dari 30, dua bilangan ya, yang dikalikan hasilnya 30, tapi dijumlahkan hasilnya negatif 11. Sudah mirip dengan contoh soal yang pertama tadi. Nah, bilangan berapakah itu? Hasilnya berapa kali berapa? Yang hasilnya 30, tapi dijumlahkan negatif 11. Yaitu negatif 6 dan juga negatif 5. Ya, negatif 6 kali negatif 5 positif 30. Ya, kemudian dijumlahkan ini adalah 6, negatif 6 tambah negatif 5 adalah negatif 11. Nah, dari sini kita tahu bahwa negatif 6 itu bisa dibilang A, negatif 5 itu bisa dibilang B. Nah, sehingga bentuk pemfaktorannya adalah, ingat karena ini berbeda ya, ini bentuknya ada, bentuk soalnya seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya ini menjadi AX tambah, ini anggap saja ini P, kemudian AX tambah Q sama dengan 0, tapi harus per A. Nah, kemudian kita lihat bahwa A-nya 2, kemudian B-nya min 11, C-nya 15. Kemudian sudah dapat P dan Q. Kita di sini misalkan jadi A dan B itu sama aja ya. Adalah negatif 6 dan negatif 5. Maka penulisannya menjadi 2X tambah P, yaitu kurang 6 di sini. Kemudian 2X
tambah Q, yaitu kurang 5. Sama dengan 0, tapi ingat harus dibagi dengan A. A-nya adalah 2. Nah, kalau bentuk seperti ini, yang dua penyebut ini harus dihabiskan, membagi satu menjadi satu ya. Berarti harus ada yang difaktorkan di atasnya. Nah, yang bisa difaktorkan adalah 2x kurang 6. Bisa keluarkan 2. Jadi sisa x kurang 3. Kemudian ini jadi 2x kurang 5 tetap per 2. Nah, dari sini kita bisa coret ini habis ya. Kemudian ini sama dengan 0, ingat ya. Maka dia akan menjadi x kurang 3 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x kurang 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Dan juga 2x kurang 5 sama dengan 0 atau 2x sama dengan 5 atau x sama dengan 5 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2,3. Ya, itu untuk bentuk soal ax kuadrat tambah bx tambah c, ada koefisien x kuadratnya. Kemudian, nah ini melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah cara kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna adalah bentuknya seperti ini. Kalau ada bentuk aljabar A tambah B dikuadratkan, ingat ini SMP, A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau A kurang B kuadrat adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, kita lihat kalau contohnya seperti ini. X kurang 3 kuadrat itu adalah kuadrat sempurna. Ketika dijabarkan, maka dia menjadi X kuadrat kurang 2 kali X kali 3. Ya, 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat. Ingat bentuknya kan sama dengan A kurang B kuadrat. Maka harusnya dia menjadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Karena X kurang 3 kuadrat, maka dia menjadi X kuadrat kurang 2 kali X kali 3 tambah 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 2 kali 3, 6, berarti 6X tambah 9. Nah, dari sini bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat kurang 6X tambah 9 adalah X kurang 3 kuadrat. Nah, kita akan gunakan prinsip itu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini salah satu cara menentukan persamaan kuadrat adalah dengan membentuk persamaan kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi kita sudah mencoba melihat apa sih itu kuadrat sempurna, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa buat menjadi X plus minus A kuadrat dalam kurung kuadrat itu sama dengan B. Nah, di mana nilai B di sini harus lebih dari 0 atau positif. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa dipastikan ini adalah bukan bentuk kuadrat sempurna. Oleh karena itu, kita coba melengkapkan supaya menjadi kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah berikut. Yang pertama, pindahkan dulu koefisien. Bukan koefisien, tapi konstantanya di sebelah kanan. Maka dia akan menjadi X kuadrat tambah X sama dengan positif 2. Nah, setelah dipindahkan, kita harus manipulasi bentuk aljabarnya ini, yang sebelah kiri ini, supaya menjadi seperti bentuk kuadrat sempurna. Ya, ingat bentuk kuadrat sempurna ini bisa patokannya dari sini ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan X kuadrat ini kita membuat semirip mungkin dengan itu. X kuadrat tambah X. Nah, seharusnya kan ada 2 ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi
X kuadrat tambah 2X. 2 kali 1 kali X. Ya, tetapi kan kita tidak mengubah nilai, cuman mengubah bentuk saja. Ya, sehingga supaya ada muncul 2 di sini, padahal kan tetap X ya sesuai dengan yang ada di soal, maka ini harusnya 1/2. Jadi 2 kali 1/2 X. Nah, ini kan bentuknya sudah hampir mirip kuadrat sempurna. Nah, masih kurang nih, makanya harus dilengkapkan. 2 kali 1/2 X di belakangnya harus sama juga. Cara gampangnya adalah yang 1/2 ini, jadi kita tuliskan lagi di belakangnya. Sehingga dia menjadi tambah 1/2 kuadrat. Nah, ini sudah bentuk yang seperti ini adalah bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 2AB, X ya, tambah B kuadrat. Nah, sehingga ini kan sama dengan 2. Tapi ingat ya, di sebelah kiri kita ada menambahkan bilangan yaitu 1/2 kuadrat. Berarti karena kita menambahkan 1/2 kuadrat di kiri, yang kanan juga harus tetap digunakan prinsip yang sama, yaitu menambahkan juga dengan 1/2 kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kalau bentuk yang ini sudah menjadi kuadrat sempurna, maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah setengah kuadrat. Nah, coba kamu kuadratkan lagi, pasti akan kembali ke sini bentuknya. Nah, sama dengan 2 tambah 1/2 kuadrat adalah 1/4. Nah, kita hitung lagi, X tambah setengah, ini tetap dibuat seperti ini, yang kanannya dihitung, 2 tambah 1/4, itu kan sama juga dengan 8/4 ditambah 1/4. X tambah 1/2 kuadrat sama dengan 8 tambah 1, itu 9/4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, sudah sama kan dengan syaratnya harus melengkapkan kuadrat seperti ini. Maka selanjutnya adalah X tambah setengah. Karena mau dihilangkan kuadratnya, maka di sebelah kanan itu harus diakarkan. Tapi ingat harus ada plus minus. Akar dari 9/4. X tambah 1/2 itu sama dengan plus minus. Akar 9/4 itu adalah 3/2. Ya. X tambah 1/2 sama dengan plus minus 3/2. Sehingga X sama dengan, kita mulai dulu yang positif ya, X tambah setengah sama dengan 3/2. Berarti X sama dengan 3/2 kurang 1/2. X sama dengan 2/2 sama dengan 1. Berikutnya, X tambah 1/2 sama dengan negatif 3/2. X sama dengan negatif 3/2 kurang 1/2. X sama dengan negatif 4/2, yaitu X sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita dapat juga bahwa ternyata sama ya dengan soal sebelumnya, kalau pakai memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat hasilnya sama, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,1. Itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Soal yang sama tadi yang kita kerjakan dengan melengkapkan dengan faktorisasi, kita akan coba juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kalau bentuknya seperti ini. 2x kuadrat kurang 11x tambah 15. Langkah pertamanya sama juga, ini sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya di sebelah kanan, maka dia menjadi 2. 2x kuadrat kurang 11x sama dengan negatif 15. Nah, karena kuadrat sempurna itu tidak ada angka di depan x kuadrat, maka kita harus bagi ini dengan 2. Maka dia menjadi x kuadrat kurang 11/2x
sama dengan negatif 15/2. Oke, nah langkah berikutnya, nah ini melengkapkan kuadratnya. Bentuknya kan adalah x kuadrat kurang 11/2x. Nah ini harus dibuat menjadi kuadrat sempurna. Berarti x kuadrat kurang, harus ada angka 2 di depan. 2 dikali 11/2, supaya ini kan dikali 2 supaya tetap ya 11/2, maka kita harus buat ini menjadi 11/4. Ya, 2 dikali 11/4 tetap 11/2 ya, jadi tidak mengubah nilainya. Nah, karena di sini ada 11/4, nih ya, 11/4 ini akan kita tuliskan di penambahannya yang dilengkapkan, berarti tambah 11/4 tapi bentuknya kuadrat. Oke, kemudian setelahnya di sebelah kanan juga, karena di sebelah kiri ditambah 11/4 kuadrat, berarti yang kanan juga ditambahkan angka yang sama. Negatif 15/2 tambah 11/4 kuadrat. Nah, yang kiri ini sudah pasti akan menjadi X kurang 11/4 kuadrat sama dengan negatif 15/2 tambah 11/4 dikuadratkan itu adalah 121/16. Ya, kemudian kita coba samakan penyebutnya. X kurang 11/4 kuadrat sama dengan negatif 15/2, supaya bisa dijumlahkan dengan 121/16, maka harus disamakan penyebutnya jadi per 16. Maka kedua-duanya dikali dengan 8. Negatif 15 kali 8 itu adalah negatif 120 per 2 kali 8, 16, tambah 121/16. Nah, bentuknya ini menjadi X kuadrat X kurang 11/4 dikuadratkan sama dengan negatif 120 ditambah 121 adalah 1, positif 1. 1/16. Nah, dari sini maka bentuknya adalah X kurang 11/4 kuadrat sama dengan 1/16. Nah, sehingga kita harus akarkan ya supaya bentuk kuadratnya tidak ada lagi. Berarti X kurang 11/4 sama dengan plus minus akar 1/16. X kurang 11/4 sama dengan plus minus akar 1/16 adalah 1/4. Nah, tinggal dicari satu persatu. X kurang 11/4 sama dengan plus positif 1/4. Berarti X sama dengan 1/4 tambah 11/4. X sama dengan 12/4 sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah X kurang 11/4 sama dengan negatif 1/4. X sama dengan negatif 1/4 tambah 11/4. X sama dengan 10/4 atau 5/2. Nah, dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 5/2,3. Berarti sama dengan cara kita menggunakan faktorisasi. Nah, dengan menyimak cara-cara penyelesaian persamaan kuadrat, sudah 2 cara kita tentukan ya, sudah 2 cara kita pelajari. Maka tugas yang akan kalian kerjakan adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi dan juga melengkapkan kuadrat sempurna. Ada 2 nomor, jadi masing-masing kamu bandingkan kedua cara ini. Kemudian silakan tentukan mana yang menurut kalian yang paling mudah untuk dikerjakan. Oke, sampai ketemu di pembelajaran pada saat tatap muka dengan Google Meet. Terima kasih, sampai jumpa.